Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, Aspire to Inspire. Aspire to Inspire. Oke, hari ini kita akan ngobrol sama sang juara OMI nasional. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu ya, apa tuh OMI. OMI itu singkatan Olimpiade Madrasah Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang tujuannya ya fokusnya itu pada pengembangan talenta di bidang akademik ya. Jadi itu sengaja untuk mempertunjukkan bahwa ternyata siswa madrasah juga bisa unggul dengan siswa-siswa yang lainnya. Dan hari ini kita akan kedatangan sama sang juara kita ya, yang hadir di sekarang ini itu adalah dua cowok ganteng ya. Dua cowok ganteng di sini yang ganteng dan berprestasi ya. Di sini mereka mendapatkan medali pada saat OMI nasional kemarin ya. Dan ini mereka merupakan santri dari MA Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Oke, hai Abang. Hai Saja. Boleh dong diperkenalkan dulu sama Sobat Asy-Syarif. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Bagaskara atau biasa dipanggil dengan Adit. Nah, saya dari kelas 12 KUK Avicenna dan saya adalah medalis OMI nasional di bidang fisika terintegrasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atila Fatan Firanska. Saya berasal dari kelas 12 KUI Ibnu Khaldun dan saya adalah medalis di OMI Nasional bidang ekonomi terintegrasi. Oke, ya tadi mereka sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Jadi sekarang kita mau tanya-tanya nih sama dua cowok ganteng ini, ya kan? Kita mau tanya sama mereka apa sih persiapan mereka, apa aja sih tipsnya dan resepnya kenapa mereka bisa dapat medali itu. Oke, pertama kali kita tanya sama Bang Atila dulu ya. Jadi kapan pertama kali kamu tuh tertarik dengan yang namanya OMI ini? Dari kapan pertama kali saya tertarik sih dari dulu sih, dari kelas 10 kayak. Karena dulu kan saya juga sering ikut olimpiade seperti KSM atau OSN gitu sih. Jadi karena OMI ini adalah wujud baru dari KSM dulu, namanya sudah kompetisi sains madrasah, ya saya tertarik untuk mengikuti ya. Oke, untuk Bang Adit gimana? Kapan pertama kali tuh kamu tertarik dengan OMI ini? Tertariknya sebenarnya ya agak jauh beda sama Atila tadi, dari lama juga, dari kelas 10 atau bahkan dari SMP juga sih. Itu ya waktu itu namanya KSM gitu, kompetisi sains madrasah. Sekarang ganti nama jadi OMI, Olimpiade Madrasah Indonesia. Nah, saya pun tertarik itu ya karena saya juga dari dulu juga biasa untuk mengikuti kompetisi atau olimpiade kayak OSN, KSM dan lain-lainnya. Oke, jadi kira-kira tuh kenapa sih kalian bisa tertarik dengan OMI tersebut? Untuk Adit dulu deh. Nah, tertariknya dengan OMI ini karena OMI ini dia sedikit berbeda dengan OSN dan event lainnya. OMI ini ada tantangannya tersendiri, yaitu ada integrasinya dengan keagamaan Islam. Itu jadinya saya merasa sepertinya ini ada tantangan yang baru, ada challenge yang baru gitu. Dan saya semakin tertarik untuk menghadapi soal-soalnya. Oke, untuk Bang Atila gimana Bang? Kalau dari saya sih kayaknya mirip sama Adit, karena memang OMI ini dia soal-soalnya beda dengan soal-soal OSN yang lebih konvensional. Jadi di OMI ini banyak soal-soal yang terintegrasi dengan agamanya, sehingga itu menjadikan tantangan baru bagi saya untuk mengetahui dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan agama. Oke, jadi waktu tahu ada seleksi OMI ini apa sih yang terlintas di pikiran kalian gitu? Jadi yang terlintas di pikiran saya itu saja kayaknya OMI ini adalah kesempatan besar bagi saya gitu, dan jadi batu loncatan bagi saya. Dan saya yakin pasti saya bisa meraih prestasi di OMI hingga tingkat nasional. Nah, kalau misalkan sebelumnya belum rezekinya saya kayak di ajang OSN itu belum sampai ke nasional, nah saya pun optimis pasti saya bisa mendapatkannya di OMI gitu. Oke, jadi siapa sih yang mendorong kalian ataupun yang motivasi buat kalian untuk ikut OMI tersebut? Untuk Atila lah dulu, gantian ya.
Kalau dari saya sih diri sendiri dan orang tua sih. Mhm. Karena bagi saya OMI ini adalah kesempatan kedua untuk saya karena sebelumnya saya di OSN gagal mencapai tingkat selanjutnya. Oleh karena itu menjadi dorongan bagi saya untuk yakin di OMI ini. Oke, kalau Adit gimana? Ya juga sama sih, dorongan dari diri sendiri dan dari orang tua juga, dan juga tentunya dari guru pembimbing. Nah, dan saya pun juga akhirnya termotivasi dan semangat untuk belajar untuk mempersiapkan diri untuk OMI ini. Oke, apa sih yang paling menantang dalam tahapan seleksi OMI itu? Tantangannya tersendiri itu jadi begini, sebenarnya seleksi OMI di tingkat sekolah itu bukan ujian ya, itu dia lebih dipilih sama gurunya, dipilih siapa yang paling kompeten di antara kami beberapa santri Al-Azhar gitu. Nah, dan terpilihlah beberapa orang yang mewakili tingkat kabupaten, terus akhirnya diseleksi juga, akhirnya provinsi juga. Jadinya ada 2 dari kami yang akhirnya nyampe ke nasional gitu. Dan itu tantangannya itu ya lumayan sih. Tiap tingkatan itu memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Ya semakin tinggi tingkatannya tentunya makin tinggi juga kesulitannya gitu. Tambah lagi ada integrasi keagamaannya yang itu pasti menambah tantangan bagi kami. Tiap soal. Oke, kalau Bang Atila gimana? Kalau dari saya tantangannya di tipe-tipe soal yang setiap seleksi itu berbeda sih. Jadi kabupaten, provinsi, nasional tipe-tipe soalnya berbeda dan tingkat-tingkat soalnya juga berbeda. Dan juga partisipan-partisipan yang lain menjadi tantangan juga bagi saya karena di pikiran saya harus mengalahkan orang-orang ini sih gitu. Oke, ada nggak sih kalian tuh berpikiran bahwasanya ini tuh bisa jadi batu loncatan buat kalian? Pastinya begitu ya. Karena seharusnya kalau kami sudah berusaha berjuang sampai sekarang itu, kami pastinya optimis gitu, pasti bakal dapat di tingkat nasional ini. Nah, karena kan Allah itu pasti udah merencanakan yang terbaik buat kita. Kalau misalkan kemarin kita tuh berjuang di OSN ternyata gagal, belum rezekinya. Pasti di OMI ini bakal jadi kesempatan gitu. Oke, Atila? Pasti ada sih. Soalnya Om ini bisa dibilang karena dari Om ini saya juga bisa mengetahui tingkatan saya saat ini seperti apa gitu. Jadi saya bisa meningkatkan kemampuan saya dan lebih mempelajari apa hal-hal yang saya tidak ketahui. Oke, selama persiapan Olimpiade ini, ada nggak sih kalian ada tuh tahapan untuk karantina? Nah, pastinya ada tahapan karantina. Nah, dan karantina ini terdiri dari 2, itu yaitu pembimbingan bersama guru pembimbing dan satu lagi belajar mandiri. Nah, untuk pembimbingan oleh guru pembimbing itu ada sekitar 2 sampai 3 JP. Nah, dan sisanya itu kami belajar mandiri, yaitu waktu karantina yang disediakan itu setiap harinya dari pagi hingga menjelang asar. Oke, Atila? Sama sih, karantina setiap hari ada 2 tahap, ada 2 karantina dengan guru pembimbing dan karantina belajar mandiri sih. Jadi kalau belajar dengan guru pembimbing itu biasa 2 JP sampai 4 JP tiap hari. Kalau belajar mandiri biasa setelah belajar dengan guru pembimbing itu sih. Jadi di bagian materi itu yang mana sih yang paling susah menurut kalian? Nah, yang paling susah itu kalau saya kan di fisika terintegrasi itu saya agak kesulitan misalnya membahas bab tentang kelistrikan gitu, tentang rangkaian yang kompleks dan analisis yang lebih mendalam, dan belum lagi itu ada integrasinya gitu. Dan kemarin juga ada model soal eksperimen di situ saya agak kesulitan, tapi tetap saya Berarti itu langsung praktek ya kalau eksperimen itu? itu eksperimennya agak praktek langsung saja, tapi lebih tepatnya menggunakan simulasi di komputer gitu. Oh, oke. Nah, ya, walaupun demikian ya tetap saya hadapi, saya coba sampai bisa, sampai menemukan jawaban yang Oke, gantian dong Atila. Kalau saya dari ekonomi kayaknya teori produksi, ada namanya teori produksi itu sih. Dia tuh
bagi saya susah karena rumusnya panjang sih. Rumusnya panjang, banyak turunannya sama banyak hitungannya sih. Selama persiapan ini kemarin kan tuh pernah nggak sih kalian merasa di titik burnout gitu? Burnout ada nggak? Ada. Pernah ada. Ya kira-kira gimana cara mengatasinya untuk menghadapi kelelahan emosi tadi itu, kecapean atau apa gitu? Kami sih pasti ya break dulu ya Iya, pas lagi belajar. istirahat aja. Istirahat. Istirahat ya nggak megang buku dulu sih. Ya. Ya jadi kayak lebih nyenengin diri Ya, sendiri nyenengin diri gitu ya kan? sendiri. Gimana cara nyenengin diri sendirinya? Ya makan, minum, Nyemil atau sama ngemil, gitu. denger musik. Kalau misalnya cewek kan biasanya nyenengin diri sendiri tuh dengan cara kayak makan coklat gitu, Ya, kan, gitu, es krim gitu. ya. Kalau kalian tuh gimana Ya. cara nyenengin diri sendirinya itu? Kurang lebih gitu juga sih. Oh ya, gitu Ya. juga ya. Sama ya. Ya. Oke. Nah, menurut kalian ya, sistem belajar yang paling efektif itu apa? Sistem belajar yang efektif itu belajar bersama guru dan belajar secara mandiri. Nah, untuk belajar secara guru itu belajarnya harus yang secara intensif dan harus terfokus gitu. Nah, dimana kalau misalkan kita selama ini menemukan kesulitan dalam mengerjakan soal, kita harus datengin gurunya gitu, ajak diskusi ini gimana caranya gitu. Nah, dan juga kita tentunya harus juga latihan mengerjakan soal dan latihan untuk mengerjakan simulasi atau try out gitu. Mungkin juga nanti waktu belajar mandiri kita itu harus jangan setengah-setengah. Belajar mandiri itu harus kita dalemi gitu, karena belajar mandiri itu waktu yang paling luas, paling luang gitu buat kita mengasah kemampuan sendiri mandiri. Jadi kita gak terlalu bergantung. Oke. Kalau dari saya sih perbanyak latihan soal sih. Soalnya kalau misalnya banyak latihan soal bisa ngembangin muscle memory di otak saya sih. Jadi kalau misalnya ada soal ya nggak perlu banyak jawab lagi, tinggal jawab sih. Tapi kalau misalkan nggak tahu jawabannya, saya biasa diskusi dengan guru pembimbing gimana ini cara jawabnya gitu. Gitu sih. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari persiapan ini, jadi mungkin nanti Sobat Asari tuh selalu berpikiran bahwasanya kalian tuh fokus hanya belajar aja. Tapi ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan kecil itu yang berdampak besar untuk perjuangan kalian ini gitu? Ada, itu pastinya terutama ibadah itu, khususnya di ibadah sunnah kayak sholat tahajud, sholat duha, dan juga infak di hari Jumat itu besar sekali pahalanya. Dan pastinya kalau kita sering melakukannya, Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti bisa mengabulkan, bisa menerima, mendengar doa dan hajat kita. Oke, tetap dengan jalur langit lah ya. Ya, Oke, ya. Kalau Atila gimana? Sama sih ibadah itu yang perlu dikencangin sih. Soalnya kalau misalnya sering ibadah, insya Allah juga menolong kita. Iya. Oke, Sobat Asyarif, kita bakalan nonton video ya kan, dimana hasil pengumuman OMI nasional tersebut ya. Atila Fatana Firanska, MA Al-Azhar Asyarif Sumatera Utara. Selamat kami ucapkan kepada Ananda pemenang medali perunggu dalam bidang ekonomi terintegrasi. Itu tadi kan pengumuman dari hasilnya Atila ya. Sekarang kita mau lihat pengumuman hasil dari Adit ya. Mandua Pekanbaru, Muhammad Satria Al-Fahri, Ignatius Global School Sumatera Selatan. Ada IGS. Fahri Ahmad Al-Hadi, Man Insan Cendikia, Padang Pariaman. Fatih Awari, Man Insan Cendikia, Sambas. M. Aditya Bagaskara, MA Al-Azhar Asyarif Sumatera Utara. Sobat Asyarif, tadi kita udah ngeliat kan, bareng-bareng kita udah ngeliat tadi kan hasil pengumuman dari OMI kemarin ya kan. Jadi Ustazah mau tanya-tanya lagi sama kalian, boleh? Boleh. Jadi pertanyaannya gini, jadi saat hari H kemarin gitu kan, apa sih momen yang paling menegangkan buat kalian? Oke, siapa dulu yang mau jawab? Silakan, Adit. Ya boleh deh. Oke. Nah, yang paling menegangkan itu ya ketika pasti menghadapi soal yang mengerjakan soal. Nah, kan jelas tuh kalau tingkat nasional pasti lebih sulit lagi tingkatannya.
Nah, itu kami mengerjakan 15 soal, ada 10 soal isian dan 5 soal esai. Nah, soal esainya itu berupa eksplorasi atau eksperimen. Nah, di situ disediakan waktu sekitar 2 jam. Nah, tekanannya di sini itu berasal tak hanya dari seberapa sulit soalnya, tapi dari waktu yang disediakan juga itu tekanannya gitu. Belum lagi kita melihat peserta yang lain yang ternyata lebih siap, yang sudah siap duluan gitu daripada kita gitu. Kita selesai duluan ngerjain soalnya. Nah, di situ saya merasa kayak tertekan gitu. Loh, kok bisa ya dia lebih cepat gitu. Tuh. Sedangkan saya masih ngerjain soal gitu, masih di jalan gitu. Lagi khususnya itu di soal esainya, itu di bagian eksperimen. Gitu. Dimana soal eksperimen ini pasti penjabarannya lebih panjang lagi gitu. Gak cuma jawaban akhir, beda dengan isi singkat. Itu sih, makanya setelah itu saya merasa kayak, kayaknya capek banget gitu, kayak tertekan banget gitu, capek. Ya terus agak sempat pesimis juga, ya aduh kayaknya gak dapet nih. Untuk Adila? Kalau saya sih, karena kan di OMI ini dia beda sama ASN, nggak ada dikasih silabus itu. Jadi saya karena ketidaktahuan saya, karena saya tidak tahu apa soal-soal yang bakal masuk itu, saya khawatir gitu sih, ada soal-soal yang saya lupa atau yang tidak bisa saya jawab gitu. Oke, jadi ada nggak tuh soal yang bikin kalian tuh hampir menyerah gitu pada saat OMI kemarin? Pastinya ada, itu apalagi tadi yang kayak saya bilang Ustazah itu ada soal esai. Itu pasti jawabannya kan panjang, jelasinnya panjang juga. Iya. Nah, terus kita juga harus menjawabnya itu secara akurat. Nah, takutnya di esai ini saya sendiri tuh sempat kayak karena kurang teliti gitu, saya akhirnya merasa kayaknya ada yang silap, ada yang salah gitu di soal gitu, apalagi soal-soal awal gitu kan. Nah, jadi akhirnya saya juga nggak merevisi sedikit gitu. Kalau misalkan ngulang dari awal nggak bisa juga karena lembar jawaban yang disediakan itu terbatas. Ya. Jadinya itu kadang itu saya sempat kayak ada merasa penyesalan sedikit gitu. Tapi ya jadinya saya di soal berikutnya lebih hati-hati lagi dalam menjawabnya, lebih teliti lagi. Lebih teliti lagi ya Ya. kan? Oke ya. Atila? Kalau saya ada kemarin soal yang bikin saya merasa kayak pesimis itu ada di soal esai. Soal esainya tuh disuruh gambar kurva guys. Disuruh gambar kurva. Saya tuh kemarin tuh kondisinya lupa kurva bagaimana, maka itu saya pesimis. Itu lupa atau gugup gimana kemarin tuh? Bisa dibilang dua-dua sih. Karena gugup Ngeblank jadinya ya. Oke. Gimana sih perasaan kalian tuh waktu diumumkan nama kalian gitu yang mendapatkan medali itu? Betul bahagia sih saya. Soalnya kemarin tuh karena saya pesimis tuh, akhirnya pas lihat saya menjadi medalis lega gitu, lega, bahagia. Akhirnya perjuangan selama ini tidak sia-sia gitu. Ada imbal baliknya. Oke. Adit? Pas saya juga gitu sih, bahagia banget, senang banget gitu, bersyukur, terharu gitu, sampai terharu. Nah, itu waktu pengumuman itu kan saya juga agak pesimis juga tuh, agak pasrah gitu. Nah, terus itu kan yang bikin tegang itu waktu pengumumannya itu dia per medali, bukan per bidang atau per jenjang. Jadi per medali. Ngeliatin tingkatan medalinya tingkatan gitu ya. medalinya. Misalnya perunggu dulu. Nah, itu yang disebutin semua bidang yang diperunggu sama semua jenjangnya yang MI, MTS, MA-nya gitu. Nah, di situ pas itu kan ditampilin juga tuh nama-namanya di layar, itu langsung semua. Nah, itu pas saya lihat layarnya itu langsung kaget gitu. Loh, aduh nama nama padahal saya tuh menduga ya kayaknya perunggu nih dapatnya nih. Kok gak ada nama saya gitu, cuma Atila doang. Itu kaget kan. Kaget terus juga kayak ngarep banget gitu. Semoga perak, apalagi emas gitu kan, ya Allah. Udah geter kan, megang HP juga tuh. Terus waktu lama itu udah sekian lama masuk ke bagian yang perak. Nah, waktu perak itu ternyata ada nama saya, alhamdulillah. Langsung saya sempat teriak-teriak gitu, alhamdulillah gitu. Langsung ya, sujud syukur kan sih. Gitu. Jantungan gitu pokoknya.
Oke, jadi waktu pengumuman kemarin itu, Iya. siapa sih orang pertama yang kalian hubungi? Silakan. Kalau saya orang tua duluan sih. Hmm. Soalnya pas setelah Olimpiade itu karena saya pesimis tuh yang pertama kali saya hubungi orang tua, baru setelah pengumuman yang pasti saya hubungi pertama orang tua saja. Karena saya ya bilang alhamdulillah lah bisa dapat gitu. Nggak sia-sia perjuangan selama ini gitu sih. Oke, Adit? Ya sama sih, sebelum pengumuman itu menjelang acara yang saya hubungi pertama orang tua, dan waktu saya dapat juga setelah turun dari panggung itu orang tua yang saya hubungi, baru kemudian guru pembimbing yang saya hubungi. Gimana reaksi mereka tadi tuh dapat kabar kalian tuh menang, dapat medali itu? Senang sih, senang, terharu gitu. Akhirnya ya agak sia-sia kami berjuang, berdoa gitu. Nah, dari perjalanan panjang kalian itu tadi, ya kan, apa sih pelajaran terbesar yang kalian dapatkan dari kompetisi tersebut? Kayaknya kalau dari saya bakal lebih teliti lagi dengan materi-materi Teliti ya. Heeh. materi-materi dasar yang yang belum saya ketahui gitu sih. Materi-materi dasar lah guys, lebih teliti. Oke, Adit gimana tuh? Ya, pelajaran terbesarnya itu ya saya harus semakin rajin, semakin semangat dalam belajarnya, dan juga semakin terbuka dalam belajarnya, tidak hanya sebatas mempelajari pengetahuan umum atau ilmu akademiknya, tapi juga di agamanya. Gitu. Oke, apa sih perubahan terbesarnya, ya kan, pada diri kalian setelah kalian tuh melewati proses panjang ini gitu? Ya, perubahannya itu ya jadinya saya itu semakin semangat gitu dalam belajar, semakin semangat. Terus saya pun ya juga menjadi pribadi yang lebih sabar, gitu, lebih tekun juga. Oh, berarti selama ini nggak sabar ya? Bukan gitu, kesabaran meningkat gitu. Kirain nggak sabar selama ini, Ustaz. Jadi kan, soalnya kan kita selama ini itu kan belajar kan juga pasti ada kesabaran juga, butuh kesabaran Iya. supaya kita bisa meraih prestasi gitu. Oke, lanjut. Atila. Kalau saya jadi lebih teliti sih dalam soal-soal gitu sih. Karena kalau misalnya ada soal yang panjang itu biasanya saya kurang teliti terhadap soal itu, makanya saya bisa salah. Ya, lebih teliti gitu. Kira-kira ada nggak sih ini rencana atau target kalian setelah OMI ini gitu? Target pertama sih kayak UTBK dulu sih. Kami belajar dulu UTBK, fokus UTBK. Kalau misalkan setelah dari UTBK itu diberi kelulusan menuju universitas yang kami inginkan, kami fokus di kuliah saja, belajar sungguh-sungguh eksplorasi apa saja yang di universitas itu dan mengikuti kegiatan-kegiatan universitas. Oke, Adit. Ya pasti ya sama sih, kan udah kelas 12 ya kami harus siapin UTBK juga, karena kan masuk kampus itu jalurnya ada 3, SNBP, SNBT, dan mandiri. Nah itu ya memang sih OMI itu memang bisa jadi tiket untuk jalur SNBP, cuma kita nggak terlalu berekspektasi tinggi dengan SNBP yang jalurnya sendiri tidak jelas gitu, kita nggak tahu itu peluang kita lulus atau enggak gitu. Nah jadi kalau bisa disiapkan juga untuk di jalur SNBT-nya dengan belajar UTBK. Nah, tambah lagi sebelum menghadapi UTBK kan bentar lagi ada ujian PAS tuh, penilaian akhir semester. Nah, itu juga harus dipersiapkan juga gitu. Nah, dan kalau misalkan alhamdulillah sudah keterima di Universitas Impian, ya tentunya kami menjalani kehidupan sebagai mahasiswa yang tentunya harus rajin belajar, semangat belajarnya, dan juga rajin mengikuti kegiatan-kegiatan positif di sana gitu. Apa sih pesan-pesan kalian tuh buat adik-adik kelas kalian ya, untuk mereka tuh jangan pernah ragu untuk ngikutin kompetisi ini gitu? Ya kalau dari saya sih tetap semangat, tetap proses. Kalau bisa jangan takut kalah, jangan takut salah, karena karena kekalahan dan kesalahan itu adalah pelajaran terbesar bagi kalian gitu. Oke. Adit? Nah, dan kalau misalkan kalian mengalami kegagalan atau melakukan kesalahan, kalau misalkan kalian merasa kecewa atau sedih, itu wajar, itu normal. Cuma sebaiknya jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan atau kekecewaan itu. Kalian harus bangkit kembali supaya menjadi yang lebih baik lagi.
Oke, bisa nggak sih kalian tuh kasih tips buat semuanya, buat sobat Syarif, ya kan, kasih tips dan resep gitu, gimana supaya kalian, supaya mereka itu bisa jadi juara seperti kalian gitu. Nah, kalau saran saya sih, misalkan supaya jadi juara kayak kami gitu, khususnya di Olimpiade, itu kalian harus belajar lebih intens lagi, lebih fokus lagi, pelajari semua bab yang kalian kuasai, dan kalau bisa kalian itu harus mengikuti atau bergabung dalam komunitas belajar gitu atau komunitas Olimpiade gitu. Nah, jadi kalian bisa memperoleh berbagai informasi dan berbagai wawasan mengenai Olimpiade. Oke, Atila. Kalau dari saya sih cuma 3 sih. Yang pertama tetap beribadah, Mhm. kedua disiplin dalam latihan soal, disiplin dalam belajar, yang ketiga jangan menyerah. Oke, yang paling penting itu ya, jangan pernah menyerah ya. Oke, dengan perjalanan yang panjang tadi, prestasi gemilang kalian tadi tuh, kira-kira kalian tuh mau ngucapin terima kasih sama siapa aja? Silakan, boleh hadap ke kamera gitu. Nah, yang pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abi dan Umi yang selalu mendukung kami dan mendoakan kami di setiap kami berjuang menghadapi Olimpiade ini hingga kami meraih prestasi di OMI tingkat nasional. Oke. Udah? Ada lagi? Dan juga terima kasih sebesar-besarnya untuk yayasan yang telah memberikan kami fasilitas dan juga kesempatan untuk mengasah kemampuan kami dan juga selalu mensupport kami, bahkan memberikan kami reward dan apresiasi untuk kami sehingga kami semakin semangat untuk belajarnya. Nah, dan juga pastinya terima kasih khususnya saya terima kasih kepada guru pembimbing saya Sir Adi Mas Agung yang selalu mengajar saya mengenai materi-materi fisika yang tentunya lebih tinggi lagi yang bahkan di luar tingkatan SMA gitu. Sudah. Kalau Atila? Kalau dari saya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Umi dan Abi yang telah mendukung saya dan memberikan saya semangat sehingga saya bisa mencapai prestasi di tingkat ini. Kalau yang kedua, saya ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada guru pembimbing saya, Bang Khairul Kamal dan Ustazah Maisara yang telah tanpa lelah membimbing saya sehingga saya bisa mencapai prestasi di tingkat ini. Dan tidak lupa saya ingin terima kasih kepada yayasan karena telah memberikan kami fasilitas dan kesempatan sehingga kami bisa sampai di titik ini. Oke, terima kasih buat Atila sama Adit ya udah hadir di podcast ini. Terima kasih juga udah memberikan tipsnya, memberikan semangatnya buat adik-adik tadi supaya mereka juga tidak ragu ya kan untuk yang namanya ikut Olimpiade tersebut. Oke, Sobat Syarif, jadi kita bisa ambil kesimpulan ya bahwasanya untuk bisa mendapatkan medali OMI nasional itu benar-benar tidak mudah ya, harus ada persiapan dan usaha yang luar biasa. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.